Semua orang mencemoohnya karena kakinya yang pincang dan pakaiannya yang lusuh. 5 pria kaya menolaknya mentah-mentah, bahkan ada yang tega meludahi jalannya. Namun, saat seorang pria sederhana datang membawa ketulusan, dia tidak menyangka bahwa di balik kemiskinan gadis itu, ada sebuah kerajaan bisnis yang siap ia wariskan. Siapakah pria beruntung ini? Selamat datang. Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah luar biasa tentang ketulusan yang berbuah manis. Cerita ini mengingatkan kita bahwa permata seringkali tersembunyi di balik tumpukan jerami. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya setiap hari. Terima kasih atas dukungannya. Matahari sore itu bersinar terik di pusat kota. Tapi bagi Sarah, hawa dingin justru terasa menusuk dari dalam hatinya. Ia berdiri di depan cermin besar di dalam sebuah toilet umum yang kumuh, menatap pantulan dirinya sendiri. Rambutnya yang biasanya berkilau karena perawatan mahal, kini sengaja ia buat kusam dan berantakan. Wajahnya yang cantik disembunyikan di balik riasan tipis yang membuatnya tampak pucat dan tidak terawat. Ia mengenakan blus pudar yang sudah kekecilan dan rok panjang yang sudah sobek di bagian kelimnya. Namun, bagian paling krusial dari penyamarannya adalah sebuah tongkat kayu penyangga yang terlihat rapuh dan cara ia memosisikan kaki kanannya agar tampak layu dan tak bertenaga. Ini adalah ujian terakhir ayah, bisiknya pada diri sendiri. Sarah adalah ahli waris tunggal dari Wijaya Group, sebuah imperium properti yang nilai asetnya tak akan habis hingga 7 turunan. Namun, predikat itu justru menjadi kutukan baginya. Setiap pria yang datang mendekat selalu membawa bunga. Namun, mata mereka hanya tertuju pada logo mobil mewah atau jam tangan bermerek yang ia kenakan. Ayahnya, Pak Wijaya yang sudah mulai jatuh sakit, memberikan tantangan. Cari pria yang mau memegang tanganmu saat kamu tidak memiliki apa-apa, dan ayah akan merestui seluruh hidupmu. Kencan pertama hari itu dilakukan di sebuah kafe mewah, tempat yang Sarah pesan secara khusus untuk melihat reaksi pria tersebut jika melihat wanita miskin berada di tempat elit. Pria itu bernama Andre, seorang manajer bank yang selalu membanggakan koneksinya. Saat Sarah masuk dengan menyeret kakinya, bunyi detak tongkatnya di atas lantai marmer menarik perhatian seluruh pengunjung. Andre yang sudah duduk manis dengan setelan jas seharga puluhan juta, seketika membelalakan mata. Ia berkali-kali memeriksa ponselnya, memastikan apakah foto profil di aplikasi kencan itu benar-benar orang yang sama. "Kamu, Sarah?" tanya Andre dengan nada jijik yang tidak bisa disembunyikan. "Iya, Mas Andre. Maaf aku terlambat. Berjalan dari halte bus ke sini cukup jauh dengan kaki seperti ini," jawab Sarah lembut sembari mencoba duduk dengan susah payah. Andre tidak membantu. Ia justru menarik kursinya menjauh seolah takut kemiskinan Sarah akan menular. "Tunggu, di foto kamu terlihat normal. Dan kenapa pakaianmu seperti gembel begini? Kamu tahu tidak, ini kafe kelas atas. Pelayan, kenapa kalian membiarkan orang seperti ini masuk?" Teriakan Andre membuat semua mata tertuju pada mereka. Sarah menunduk, pura-pura malu. "Mas, aku hanya ingin mencari teman hidup yang tulus. Meski kakiku begini dan aku hanya penjual kerupuk, aku akan mengabdi sepenuhnya pada suamiku nanti." Andre tertawa sinis, tawa yang menusuk jantung. "Mengabdi? Kamu hanya akan jadi beban. Siapa yang mau menikah dengan wanita cacat dan miskin sepertimu? Lihat dirimu. Menyentuh kursinya saja sudah membuat tempat ini terlihat kotor. Pergilah, sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu." Sarah pergi dengan hati yang perih. Namun ujian belum berakhir. Ia mendatangi 3 pria lainnya di tempat yang berbeda. Pria kedua, seorang pengusaha muda bahkan tidak membiarkannya duduk. Begitu melihat Sarah turun dari angkot dengan kaki yang pincang, pria itu langsung mematikan ponselnya dan melarikan diri lewat pintu belakang. Pria ketiga lebih kejam. Ia sempat berbicara dengan Sarah selama 2 menit, hanya untuk menghina fisiknya. "Dengar cantik, maaf, kamu tidak cantik lagi dengan kaki seperti itu. Dunia ini keras. Pria seperti kami butuh pendamping yang bisa dipamerkan di pesta, bukan seseorang yang jalannya seperti bebek terluka.
Menikahlah dengan sesama orang cacat saja. Jangan bermimpi masuk ke kalangan kami. Puncaknya adalah pria kelima, seorang pengacara ternama. Di depan sebuah taman, saat Sarah pura-pura tersandung dan jatuh di depannya, pria itu justru melompat mundur agar sepatunya tidak terkena debu dari baju Sarah. "Jangan sentuh sepatuku, ini kulit asli," bentaknya. Ia kemudian merogoh saku, mengeluarkan uang kertas Rp10.000 yang sudah lecek, lalu melemparnya ke arah Sarah yang masih tersungkur di tanah. "Nih, ambil uang ini untuk berobat atau beli makan. Jangan menghalangi jalan orang sukses dengan dramamu." Uang itu jatuh tepat di depan wajah Sarah. Di balik rambutnya yang menutupi wajah, air mata Sarah menetes. Bukan karena ia butuh uang itu, tapi karena ia menyadari betapa murahnya nilai kemanusiaan di mata orang-orang yang merasa dirinya tinggi. Ia duduk bersimpuh di aspal yang panas, memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Hingga ribuan orang melewatinya, namun tak ada satupun yang menawarkan tangan. Mereka melihatnya sebagai sampah visual, sebuah noda di tengah gemerlap kota. Sarah mulai merasa putus asa. Apakah benar-benar tidak ada lagi ketulusan di dunia ini? Apakah ia ditakdirkan untuk hidup sendiri hanya karena ia pura-pura tidak memiliki harta dan fisik yang sempurna? Saat itulah, ketika ia hendak menyerah dan memanggil supir pribadinya untuk menjemputnya, sebuah bayangan menutupi sinar matahari yang menyengat matanya. Seorang pria dengan seragam bengkel yang kotor oleh oli berdiri di depannya. Pria itu tidak melempar uang, juga tidak menunjukkan wajah jijik. Ia justru berjongkok, menyejajarkan posisinya dengan Sarah yang sedang terduduk di tanah. Inilah awal dari pertemuan yang akan mengubah seluruh hidup Sarah selamanya. Debu jalanan dan asap kendaraan seolah menjadi latar belakang yang sempurna bagi kesedihan Sarah. Ia masih terduduk di pinggir aspal, menatap uang Rp10.000 yang dilemparkan pengacara tadi dengan tatapan kosong. Di kota besar ini, ia merasa seperti hantu yang kasat mata. Ada, namun tak dianggap sebagai manusia. Hatinya sudah hampir membeku. Ia siap menyimpulkan bahwa cinta sejati hanyalah dongeng yang dikarang untuk menidurkan anak-anak. Namun, tepat saat ia hendak meraih tongkat kayunya untuk berdiri dan mengakhiri penyamaran ini, sebuah tangan yang kasar dan penuh noda hitam oli terulur di hadapannya. "Mari Mbak, biar saya bantu. Jangan duduk di sini. Lantainya panas dan banyak debu." Suara itu berat namun memiliki nada yang sangat lembut. Sarah mendongak. Di depannya, berdiri seorang pria muda mengenakan seragam bengkel berwarna biru kusam yang sudah pudar warnanya. Keringat mengucur dari pelipisnya dan wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia adalah Rian. Sarah sengaja memperumit keadaan. Ia tidak langsung menerima uluran tangan itu, melainkan pura-pura meringis kesakitan sambil memegangi kaki kanannya yang lumpuh. "Kaki saya susah digerakkan, Mas. Tadi saya jatuh dan sepertinya tongkat saya retak," ucap Sarah dengan suara yang bergetar, mencoba menguji reaksi pria di depannya. Tanpa ragu sedikit pun, Rian berjongkok di hadapan Sarah. Ia sama sekali tidak peduli jika celananya kotor terkena debu jalanan. "Pelan-pelan saja, Mbak. Tidak usah buru-buru. Pegang pundak saya kalau Mbak merasa berat," kata Rian dengan penuh kehati-hatian seolah-olah ia sedang memegang porselin yang sangat mahal. Rian membantu Sarah berdiri dan memapahnya ke sebuah bangku taman kayu yang terletak di bawah pohon rindang. Setelah Sarah duduk dengan nyaman, Rian tidak langsung pergi. Ia mengambil tongkat kayu Sarah yang memang sengaja dibuat retak oleh Sarah sebelumnya. Rian memperhatikannya dengan teliti. "Ini bahaya kalau dipakai jalan, Mbak. Bisa patah total dan Mbak jatuh lagi." Rian kemudian membuka tas ransel kecilnya yang berisi beberapa kunci pas dan peralatan bengkel. Ia mengeluarkan seutas tali kawat dan isolasi hitam yang tebal. Dengan tangan yang cekatan, ia melilit bagian kayu yang retak itu, memperkuatnya dengan teknik yang biasa ia gunakan untuk memperbaiki kabel mesin. Sambil bekerja, Rian mengajak Sarah mengobrol. "Nama saya Rian, Mbak. Saya baru pulang shift siang dari bengkel di ujung jalan itu. Mbak mau kemana sore-sore begini sendirian?" "Nama saya Sarah, Mas. Saya..."
Saya hanya ingin mencari pekerjaan tapi tidak ada yang mau menerima orang cacat seperti saya. Jawab Sarah sambil menunduk, mencoba menyembunyikan kilatan matanya yang sedang menilai setiap gerak-gerik Rian. Semua orang mengusir saya. Mereka bilang saya hanya sampah. Rian berhenti melilit tongkat itu sejenak. Ia menatap Sarah dengan senyum tipis yang tulus. Jangan dengarkan mereka, Mbak Sarah. Roda itu berputar. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Cacat fisik bukan berarti cacat nilai manusia. Ibu saya selalu bilang, yang membuat kita berharga di mata Tuhan itu hatinya, bukan kakinya. Kata-kata itu menghantam hati Sarah lebih keras daripada hinaan para pria kaya tersebut. Ia terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihatnya melampaui pakaian kumuhnya, melampaui kekurangan fisiknya, dan melampaui status sosialnya. Setelah selesai memperbaiki tongkat tersebut, Rian menyerahkannya kembali kepada Sarah. Nah, ini sudah kuat, tapi nanti kalau ada rejeki, sebaiknya diganti yang baru ya, Mbak. Rian kemudian merongoh kantong seragamnya. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi 2 buah roti dan 1 botol air mineral yang masih segel. Itu adalah jatah makan sorenya yang ia simpan karena tidak sempat makan saat bengkel sedang ramai pelanggan. Mbak pasti lapar. Ini ambil saja. Saya tadi sudah makan banyak di bengkel. Bohong Rian. Padahal, perutnya sendiri sedang keroncongan karena sejak pagi ia hanya makan sepotong gorengan. Sarah menerima pemberian itu dengan tangan bergetar. Kenapa Mas Rian baik sekali sama saya? Padahal kita baru kenal dan saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Rian tertawa kecil sambil mengusap noda oli di dahinya. Memangnya kalau mau bantu orang harus ada imbalannya. Saya bantu Mbak karena saya punya tangan yang masih sehat. Itu saja. Saya duluan ya Mbak. Sebentar lagi maghrib, nanti Mbak dicari orang tua di rumah. Rian berdiri, memberikan senyum perpisahan yang hangat, lalu berjalan pergi menuju halte bus. Sarah memandangi punggung pria itu yang menjauh. Ia melihat Rian berjalan dengan langkah yang tegap, meski sepatunya sudah jebol di bagian depan. Di kursi taman itu, Sarah memegang erat roti pemberian Rian. Ia tidak memakannya, melainkan mendekapnya di dada. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Ia telah menemukan apa yang ia cari selama ini. Di tengah ribuan manusia yang memuja harta, ternyata masih ada satu jiwa yang memuja kemanusiaan. Sarah mengambil ponsel lipat kecil, ponsel lama yang ia gunakan untuk penyamaran, dan mengirim pesan singkat kepada ayahnya. Ayah, tesnya sudah selesai. Aku sudah menemukan orangnya. Keputusan Rian untuk meminang Sarah bukan tanpa badai. Kabar bahwa Rian, si montir pintar, akan menikahi seorang gadis pincang dan miskin yang tidak jelas asal-usulnya, menyebar secepat api di gang sempit tempat ia tinggal. Di lingkungan kelas pekerja itu, pernikahan biasanya diharapkan menjadi jalan untuk memperbaiki ekonomi, bukan justru menambah beban. Rian, kamu itu masih muda. Wajahmu lumayan, kerjamu rajin. Kamu bisa dapat janda kaya atau gadis normal di kampung sebelah. Kenapa malah pilih yang cacat begitu? Tegur Bu RT saat melihat Rian sedang membersihkan kontrakan kecilnya. Rian hanya tersenyum tipis sambil terus mengecat tembok kusamnya. Hati Sarah itu emas, Bu. Fisiknya mungkin tidak sempurna di mata orang, tapi di mata saya, dia yang paling sempurna. Hinaan tidak berhenti di situ. Teman-teman bengkel Rian bahkan menjadikan pilihannya sebagai bahan gurauan. Nanti kalau resepsi, istrinya mau dipajang di mana? Di kursi roda? Tawa mereka meledak. Namun Rian tetap tak bergeming. Ia justru semakin giat bekerja lembur, mengumpulkan receh demi receh untuk membeli sepasang cincin perak sederhana dan biaya akad nikah di KUA. Sarah, yang masih dalam penyamarannya, merasa sangat tersentuh sekaligus merasa bersalah. Berkali-kali ia meyakinkan Rian, "Mas, kamu masih bisa mundur. Hidup denganku hanya akan membuatmu diejek orang. Aku tidak punya harta. Kakiku pun susah untuk membantumu bekerja." Rian menggenggam tangan Sarah.
menatapnya dengan ketulusan yang belum pernah Sarah temui di lantai bursa saham manapun. "Sarah, aku tidak menikahi kakimu untuk menemaniku lari. Aku menikahi hatimu untuk menemaniku ibadah sampai mati. Kita mulai dari nol ya." Hari pernikahan itu pun tiba. Tidak ada gedung mewah, tidak ada catering mahal, dan tidak ada orkestra. Pernikahan itu dilangsungkan di sebuah musola kecil di ujung gang. Sarah mengenakan kebaya putih sederhana seharga Rp100.000 yang ia beli di pasar tradisional. Sementara Rian mengenakan kemeja putih dan celana kain yang ia setrika sendiri hingga licin. Saat Sarah berjalan menuju depan penghulu dengan menyeret kakinya dan bertumpu pada tongkat kayunya yang sudah diperbaiki Rian, bisik-bisik tetangga terdengar memenuhi ruangan. "Kasihan ya Rian, ganteng-ganteng istrinya begini. Paling juga nanti ditinggal kalau sudah bosan." Namun, saat kalimat "saya terima nikahnya Sarah binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" diucapkan dengan satu tarikan nafas yang mantap oleh Rian, suasana mendadak hening. Ada getaran emosional yang kuat di sana. Air mata Sarah jatuh. Kali ini benar-benar nyata. Ia merasa telah menjadi wanita paling beruntung di dunia, bukan karena uang, tapi karena akhirnya ia ditemukan oleh seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Acara syukuran hanya dilakukan dengan lesehan di kontrakan Rian yang hanya berukuran 3x4 meter. Mereka menyuguhkan nasi kotak sederhana untuk beberapa tetangga yang mau datang. Di luar, cuaca mendung, dan dari kejauhan, di ujung gang yang tidak bisa dimasuki mobil, tampak 3 pria berjas hitam berdiri di balik pohon besar. Mereka adalah pengawal pribadi ayah Sarah yang mengawasi dari jauh. Salah satu pengawal melaporkan melalui telepon, "Tuan, Nona sudah sah menjadi istri montir itu. Mereka tampak sangat bahagia meski di tempat yang sangat sempit." Di dalam kontrakan, Rian menyuapi Sarah dengan sepotong tempe goreng. "Maaf ya, hanya ini yang bisa aku berikan sekarang. Tapi aku janji aku akan bekerja lebih keras agar kamu bisa berobat dan kita bisa punya rumah yang lebih layak." Sarah tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Rian yang masih beraroma bengkel. "Ini sudah lebih dari cukup, Mas. Kamu adalah rumahku yang paling indah." Dalam hati, Sarah berbisik, "Sabar sebentar lagi suamiku, kesetiaanmu akan segera dibayar dengan seluruh dunia yang aku miliki." 1 minggu telah berlalu sejak hari pernikahan yang sunyi itu. Kehidupan Rian dan Sarah berjalan dengan sangat sederhana di kontrakan mereka yang sempit. Setiap pagi, Rian akan mencium kening Sarah, memberikan uang belanja yang tidak seberapa, lalu berangkat ke bengkel dengan sepeda tuanya. Sementara itu, Sarah tetap memainkan perannya. Ia menyapu teras rumah dengan menyeret kakinya, sesekali menerima tatapan kasihan atau cibiran dari ibu-ibu tetangga yang sedang belanja sayur. Namun di balik dinding kontrakan yang mengelupas itu, Sarah sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar. Waktu pengujian telah usai. Rian telah lulus dengan nilai sempurna, bukan karena dia kaya, tapi karena dia tetap tinggal saat semua orang pergi. Pagi itu, suasana di gang sempit yang biasanya hanya dilewati motor atau gerobak sampah mendadak gempar. Suara raungan mesin mobil yang halus namun bertenaga besar memecah keheningan. Bukan hanya satu, melainkan 5 mobil hitam mengkilap bermerek Rolls-Royce dan Mercedes-Benz merayap masuk ke area pemukiman kumuh tersebut. Mobil-mobil itu tampak sangat kontras dengan pemandangan jemuran baju yang bergantungan di pinggir jalan. Warga keluar dari rumah dengan wajah melongo. "Ada pejabat apa ini? Siapa yang datang ke sini?" bisik mereka. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan bengkel tempat Rian bekerja yang kebetulan hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumahnya. Rian yang saat itu sedang kolong mobil pelanggan dengan wajah penuh noda oli keluar dengan bingung. Ia menyekat tangannya dengan kain lap kotor saat melihat beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan earpiece turun dari mobil. Mereka berdiri tegak, membentuk barisan formal.
Lalu, dari mobil paling tengah, turunlah seorang pria paruhbaya yang sangat berwibawa. Dia adalah Pak Wijaya, ayah Sarah. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati Rian. Bos bengkel Rian yang biasanya galak, seketika gemetar dan membungkuk hormat, menyadari bahwa orang yang datang adalah raksasa properti nasional. "Di mana istri kamu, Rian?" tanya Pak Wijaya dengan suara berat namun ramah. Istri saya di kontrakan, Pak. Ada apa ya? Apa saya ada salah?" Jawab Rian terbata-bata. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut Sarah dalam bahaya. Tanpa banyak bicara, Pak Wijaya memberi isyarat agar Rian ikut dengannya menuju kontrakan. Tetangga mengikuti dari belakang dengan jarak aman, penuh rasa penasaran. Di depan pintu kontrakan yang kayu pintunya sudah mulai lapuk, Pak Wijaya berhenti. "Sarah, keluarlah. Ayah sudah menjemput." Pintu terbuka. Namun yang keluar bukan lagi Sarah si gadis kusam dengan baju sobek. Seorang wanita berdiri di ambang pintu dengan keanggunan yang mematikan. Sarah mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang harganya mungkin setara dengan seluruh bangunan di gang tersebut. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersinar dengan riasan yang natural namun mahal. Dan yang paling membuat jantung Rian hampir copot, Sarah berdiri tegak. Tidak ada tongkat kayu di tangannya, tidak ada kaki yang diseret. Ia melangkah dengan tumit tinggi, high heels, dengan sangat stabil dan penuh percaya diri, menuju suaminya. Rian mundur selangkah, nafasnya berburu. "Sarah, kaki kamu, dan siapa pria ini?" Sarah mendekat, memegang tangan Rian yang masih berbau oli dengan lembut. "Mas, maafkan aku tidak bermaksud membohongimu. Namaku adalah Sarah Wijaya, putri dari pria ini. Kakiku tidak pernah cacat, dan aku tidak pernah miskin. Aku hanya mencari seorang pria yang mencintaiku tanpa melihat apa yang aku pakai atau bagaimana cara aku berjalan." Para tetangga yang tadi menonton langsung terdiam 1000 bahasa. Ibu RT yang dulu menghina Sarah tampak pucat pasi, hampir pingsan karena malu. Teman-teman bengkel Rian yang sering mengejeknya kini tertunduk, tak berani menatap mata Rian. "Mas Rian," sambil menatap mata suaminya yang masih berkaca-kaca karena syok, "1 minggu ini kamu memberiku makanan terbaik meski kamu sendiri lapar. Kamu memberikan perlindungan saat dunia menghinaku. Sekarang izinkan aku dan ayahku memberikan dunia kepadamu." Pak Wijaya maju dan menepuk pundak Rian. "Anak muda, banyak pria kaya mencoba melamar putriku dengan berlian, tapi mereka gagal karena hati mereka busuk. Kamu melamarnya dengan sepotong roti dan ketulusan. Hari ini, statusmu bukan lagi montir bengkel." Rian masih terdiam, air mata jatuh di pipinya yang kotor oli. Ia menatap istrinya, lalu menatap tangannya yang kasar. "Tapi Sarah, aku hanya orang biasa." Sarah tersenyum, senyuman paling tulus yang pernah Rian lihat. "Dan itulah alasan kenapa aku memilihmu, Mas. Karena bagiku, ketulusanmu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh ayahku sekalipun." Momen itu ditutup dengan Sarah yang memeluk Rian erat di depan seluruh warga, membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah melihat kasta, dan mereka yang menghina pada akhirnya hanya akan terdiam dalam rasa malu. Transformasi hidup Rian terjadi sekejap kedipan mata. Hari itu juga, ia diboyong menuju sebuah gedung pencakar langit di pusat bisnis kota. Gedung yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan saat sedang mengendarai sepeda tuanya. Rian kini duduk di sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh cakrawala kota. Di depannya, sebuah setelan jas handmade berwarna abu-abu gelap telah disiapkan, lengkap dengan jam tangan mewah yang nilainya mungkin setara dengan 1000 motor yang pernah ia perbaiki di bengkel. "Mas, ini bukan mimpi," bisik Sarah sembari membantu Rian memasangkan dasinya. Sarah menatap suaminya dengan penuh kekaguman. Ternyata, setelah dibersihkan dari noda oli dan mengenakan pakaian yang layak, Rian memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat. Di ruang rapat utama, puluhan petinggi perusahaan Wijaya Group sudah berkumpul. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang tidak asing bagi Sarah. Ya, di sana duduk Andre, manajer bank yang dulu menghina Sarah di kafe, dan si pengacara sombong yang pernah melemparkan uang Rp10.000 kepadanya.
Ternyata, perusahaan mereka semua berada di bawah naungan investasi Wijaya Group. Pak Wijaya berdiri di depan mimbar. Hadirin sekalian, hari ini saya ingin memperkenalkan Direktur Utama baru untuk anak perusahaan otomotif dan transportasi kita. Seseorang yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia mesin. Namun yang terpenting, ia memiliki hati yang jujur. Rian melangkah maju, seluruh ruangan senyap. Andre dan si pengacara tadi hampir terjatuh dari kursi mereka saat melihat pria yang berada di depan. Mereka mengenali wajah itu. Pria yang dulu mereka lihat bersama gadis gembel di taman. Keringat dingin mulai mengucur di dahi mereka. Rian berdiri di depan mikrofon. Ia tidak berbicara dengan nada sombong. Suaranya tetap rendah hati seperti saat ia di bengkel. Saya tidak memiliki gelar pendidikan tinggi dari luar negeri. Gelar saya didapat dari aspal jalanan dan baut-baut yang berkarat. Namun saya belajar satu hal. Sebuah mesin tidak akan berjalan jika satu bagian kecilnya kita abaikan. Begitu juga manusia. Jangan pernah mengabaikan seseorang hanya karena tampilannya yang tampak rusak. Setelah pidato singkat yang memukau itu, Sarah mendekati Andre dan si pengacara yang sedang bersembunyi di balik dokumen mereka. Sarah tersenyum tipis. Mas Andre, ingat uang 10.000 yang Anda lempar ke tanah waktu itu? Saya simpan uang itu sebagai pengingat bahwa kekayaan terkadang membuat orang menjadi buta. Kedua pria itu hanya bisa menunduk malu, memohon maaf dengan suara bergetar. Namun Sarah dan Rian hanya membalasnya dengan senyuman bijak. Bagi mereka, memaafkan adalah cara terbaik untuk menunjukkan kelas yang sesungguhnya. Sebagai tindakan pertamanya sebagai direktur, Rian tidak membeli mobil mewah untuk dirinya sendiri. Ia justru memerintahkan sekretarisnya untuk membeli lahan di samping bengkel lamanya dan membangun sebuah sekolah mekanik gratis bagi anak-anak jalanan dan penyandang disabilitas. Ia ingin membuktikan bahwa fisik yang tidak sempurna bukanlah penghalang untuk memiliki masa depan yang gemilang. Malam harinya, Rian dan Sarah kembali ke kontrakan lama mereka hanya untuk mengambil barang-barang kenangan. Para tetangga yang dulu mencibir kini berkumpul, namun kali ini bukan untuk menghina, melainkan untuk meminta maaf. Rian dengan kebesaran hatinya tidak menaruh dendam. Ia justru memberikan modal usaha kepada mereka semua agar taraf hidup di gang tersebut meningkat. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu, Rian berhenti sejenak dan menatap Sarah. Terima kasih Sarah, bukan karena harta ini, tapi karena kamu sudah memilihku saat aku tidak punya apa-apa. Sarah memeluk Arman suaminya erat. Bukan aku yang memilihmu, Mas. Ketulusanmu yang menarikku padamu. Harta ini hanya titipan, tapi cinta kita adalah selamanya. Mobil itu pun melaju meninggalkan gang sempit, membawa mereka menuju kehidupan baru. Namun di hati mereka tetaplah Rian dan Sarah yang sama. Dua jiwa yang bertemu dalam ujian dan bersatu dalam ketulusan yang tak nilai harganya. Sahabat semua, kisah Rian dan Sarah mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Kecacatan fisik atau kemiskinan materi hanyalah sampul luar yang bisa berubah kapan saja. Namun, kebaikan hati dan ketulusan jiwa adalah harta abadi yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Seringkali ujian yang datang dalam hidup kita, entah itu hinaan atau kesulitan, adalah cara Tuhan untuk menyaring siapa saja orang-orang yang benar-benar tulus berada di samping kita. Jika saat ini Anda sedang berada di bawah, tetaplah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kapan roda kehidupan akan berputar dan mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu yang Anda berikan. Jangan lupa untuk share video ini jika menurut Anda pesan moralnya bermanfaat bagi orang lain. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah menebar kebaikan dan salam inspirasi.